Kemudian kita duduk, hadir berzikir, hadir pengajian subuh atau ngasuh, yang semoga duduk hadirnya kita di tempat ini menjadi penyebab Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minad dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan daripada kajian kita yang lalu, yaitu sekarang kita berada di Al-Faslus Sabi' dari kitab Maqasidus Shaumi dari Imam Al-Izz bin Abi Salam, bagian ketujuh tentang itbaq Ramadan bisittin min Syawal, melanjutkan, mengikutkan bulan suci Ramadan dengan puasa 6 hari Syawal. Sahha anin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma Ramadana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana ka siyami dahri. Wa innama kana ka siyami dahri annal hasanata bi asyri amsalha fa yuqabilu kulla yaumin bi asyri ayyam. Nabi SAW bersabda terkait puasa 6 Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi katakan, man shoma Ramadana, siapa orang yang puasa Ramadan. Puasa Ramadan 30 hari. Kemudian dia mengikut sertakan bulan Ramadan itu dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka pahala yang dia dapat adalah seperti puasa setahun penuh. Jadi 30 tambah 6, setiap satu kebaikan diganjar 10. 6 dikali 10 berarti 60. Satu harinya diganjar 10. Jadi 60 hari. 60 tambah 30, 90 hari. Jadi seakan-akan dia mendapatkan pahalanya puasa setahun penuh. Jadi seakan-akan dia puasa itu setahun, dia diisi dengan puasa seluruhnya. Ini puasa sit min Ramadan. Sangat dianjurkan puasa yang model kayak gini. Di Tarim biasanya mereka hari Lebaran mereka sholat Id, kemudian makan-makan biasa, habis itu hari kedua langsung puasa. Kemudian sampai 6 hari jadi sepi lagi tuh, kayak bulan puasa lagi. Takbiran doang, takbiran, sholat Id seperti biasa kayak orang Ramadan. Nanti hari ke-7 baru mereka hari raya, baru rame. Saling mengunjungi, atau biasanya orang Arab bilangnya iwat atau uwat. Saling mendatangi di hari lebaran. Itu apa namanya, uwat. Datang ke sini baru makan-makannya, makan-makan besarnya, silaturahminya di hari ke-7. Begitu. Ini adatnya mereka. Nah, adatnya kita beda. Adatnya kita lebaran langsung. Kalau belum habis keluarganya masih lebaran. Gitu. Jadi sulit mau langsung puasa 6 hari. Ahsan kalau emang keluarganya banyak, yang mesti didatengin lebaran itu banyak, maka puasanya diakhirkan aja. Jadi ketika kita berlebaran, bersilaturahmi, atau hadir kuat di rumah keluarga, sanak famili, kerabat, dan yang lainnya,
bukan dalam keadaan berpuasa. Orang kalau puasa biasanya kan lemes, datang ke rumah orang lemes-lemesan. Jadi yang punya rumah ntar kepikiran nih orang niat kagak sih datang begitu. Dia jangan-jangan terpaksa doang nih datang kemari, cuman menggugurkan kewajiban doang biar dianggap nggak marahan, begitu. Jadi apa namanya diakhirkan aja, udah 20 hari, insya Allah kalau udah 20 hari habis dah keluarga di 10 hari terakhir. Atau di sela-sela, misalnya minggu pertama 2 puasa, minggu kedua 2 puasa, minggu ketiga 1 puasa, minggu keempat 1 puasa. Atau bagaimana dah caranya. Jadi puasa 6 hari nggak harus berurut 6 hari langsung. Boleh pisah-pisah, boleh 2 hari 2 hari, boleh 1 hari 2 hari, boleh langsung 3 hari dan seterusnya. Dan puasa sunnah 6 hari Syawal boleh kita gabungkan dengan puasa sunnah Senin Kemis, atau kita punya kodok Ramadan karena kita apa namanya berhalangan untuk melaksanakan sholat puasa Ramadan, langsung dikodok dibarengin dengan puasa sunnah 6 Syawal, juga puasa sunnah hari Senin atau hari Kamis. Jadi digabung puasanya. 1 puasa 3 niat. Begitu. Asalkan niat puasa qada wajibnya atau niat puasa wajibnya 1 aja. Yang puasa sunnahnya boleh beberapa. Boleh 2, boleh 3. Asalkan pas waktunya. Itu jangan puasanya di hari pertama, karena hari pertama hari raya Idul Fitri itu haram puasa. Jadi puasa itu diharamkan. Jadi jangan kita apa namanya mentang-mentang bulan puasa udah rajin banget ibadahnya, akhirnya hari lebaran puasa juga deh. Karena dia dengar ketika pahala ibadah tuh semakin besar ketika banyak orang lalai. Dia pikir itu hari lalainya orang. Hari lalainya orang, akhirnya dia pengen puasa di hari lalainya orang biar pahalanya gede. Bukan pahala gede, malah dosa, malah melanggar daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ibadah perlu ilmu di situ. Enggak heran ulama katakan wa kullu man ya'malu bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Fa'alimun bi'ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Wa kullu man ya'malu bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal melakukan ibadah tanpa didasari ilmu, condong besar kemungkinan itu amal ibadahnya ditolak. Ya begitu. Mungkin salah dalam rukunnya, salah dalam syaratnya, salah dalam hal-hal yang membatalkan puasanya. Begitu. Makanya mesti tahu ilmunya dulu, minimal secara global dia tahu. Jangan cuma ikut-ikutan aja. Jangan cuma ikut-ikutan sholat, cuma ikut-ikutan aja. Orang-orang ruku ya ruku, sujud ya sujud. Yang dibaca nggak tahu niatnya apa, nggak tahu begitu. Jadi harus tahu dulu ilmunya. Minimal ilmu secara global. Kalau nggak bisa secara terperinci, secara global dia mesti tahu begitu. Jadi harus tahu ilmunya. Makanya Al-Quran negesin qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang mengerti ilmu dengan orang yang tidak mengerti ilmu. Begitu. Tanggung jawabnya juga beda. Tanggung jawabnya orang punya ilmu beda dengan tanggung jawab orang yang tidak punya ilmu. Orang punya ilmu duduknya seperti duduk biasa, kelakuannya seperti kelakuan bukan ibadah, tapi itu bisa menghasilkan pahala ibadah. Begitu. Seperti halnya duduknya
dia di rumah nggak keluar, duduk di rumah sendirian. Karena dia memiliki ilmu, dia duduk di rumah, dia niatkan di rumah biar selamat dari dosa. Nggak melihat orang-orang aneh sehingga mulutnya lancang ngomongin orang yang dia lihat. Nggak ngomongin orang, nggak dengar orang lain ngomongin orang lain, nggak segala macam. Niat-niat yang semacam itu, meskipun modelnya kelihatannya dia cuma duduk di rumah, nggak keluar, tapi duduk di rumahnya dia berpahala. Duduk di rumahnya dia berpahala. Terus yang keluar rumah, sholat subuh berjamaah nih, pahalanya berapa ya sholat subuh? Berangkat sholat subuhnya udah berpahala. Terus kalau dia niatin nih saya keluar, mungkin nanti ada yang lihat orang sehingga dia mendapatkan hidayah, mau sholat subuh. Syukur-syukur dia juga bisa niru sholat subuhnya berjamaah. Begitu. Jadi sebagai uswah, sebagai qudwah secara nggak langsung kita mendakwahi orang-orang di sekitar kita dengan kita memberikan contoh. Dengan kita memberikan contoh. Kita memberikan contoh kalau waktu sholat keluar sholat berjamaah. Kalau waktunya ibadah keluar lakukan ibadah, sehingga orang yang melihat boleh jadi merasa oh dia melihat dia ibadah enak, kayak rasanya pengen ikut ibadah juga, rasanya pengen ikut berjamaah juga. Kalau sendirian malu, mungkin kalau ditemenin sama dia itu saya mau begitu. Jadi dakwahnya melalui memberikan contoh. Kata Imam Ghazali itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nasihat yang diberikan dari memberi contoh itu lebih mengena ke dalam hati daripada nasihat yang keluar dari lisannya. Lebih condong kalau itu nasihat diberi contoh. Orang tuanya yang sholat, ketika adzan sholat bergegas untuk beribadah, anaknya pasti bakal niru. Tanpa diperintahkan tuh anak bakalan meniru sendiri. Karena dia melihat contoh yang baik. Makanya kita mesti jadi selalu menjadi contoh yang baik untuk minimal buat keluarga kita, orang-orang yang ada di rumah kita. Begitu. Nah ini puasa sunnah Syawal begitu, kita juga mesti jeli. Emang puasanya sunnah dan berpahala, tapi juga tanpa kita menyakiti perasaan sahibul bait. Jadi puasanya kita atur gimana caranya, bukan waktu kunjungan kita kepada orang lain. Kita lagi di rumah aja puasa. Jangan pas lempengan kita lagi berangkat ke rumah guru-guru. Misalnya ini kan ibu-ibu banyak nih ke rumah guru-guru. Sampai bulan Syawalnya habis, kadang-kadang masih ada tuh lebaran ke rumah guru-guru. Nah, ketika datang ke rumah guru-guru, jangan kita dalam keadaan berpuasa, biar kita bisa satu menjaga perasaan gurunya, kedua menjaga perasaan orang yang ngajak, menjaga perasaan kiri kanannya. Banyak tuh kita menyenangkan hati orang, menyenangkan hati gurunya, menyenangkan hati orang yang ngajak kita. Kalau kita lemas, lesu gitu, yang ngajak juga kan jadi gara-gara gua nih jadinya. Jangan-jangan dia terpaksa karena nggak enak jadi ikut, padahal dia lagi lemas, padahal dia lagi puasa, begitu. Terus lagi kalau di tempat guru makanan yang kita makan itu bisa bikin semangat kita ibadah. Karena makanan yang ada di tempat guru condong lebih besar, lebih berpotensi itu adalah makanan yang halal. Dan makanan yang halal itu yunasyitul ajsam, yunasyitul abdan, bikin semangat badan untuk ibadah. Kalau Nabi SAW katakan man akalal haram asad jawarihu sya'am aba, man akalal halal ato'at jawarihu sya'am aba. Nabi jelaskan kalau orang makan haram
pasti anggota badannya bakal melakukan perkara yang haram. Sadar ataupun tidak sadar. Mau ataupun tidak mau. Tapi kita mesti ingat juga, makan makanan yang halal bikin anggota badan semangat ibadah. Dia mau ataupun tidak mau. Sadar ataupun tidak sadar. Makanya itu kita boleh juga introspeksi diri kita ketika udah mulai males ibadah, ketika udah mulai berat sholat berjamaah, ketika sudah mulai berat untuk hadir majelis ilmu, jangan-jangan yang masuk ke badan kita barang yang haram. Jangan-jangan yang masuk tubuh kita adalah makanan, minimal makanan subhan, jangan-jangan begitu. Nah, untuk menanggulangi makanan-makanan yang haram yang sudah terlanjur masuk ke dalam badan kita, biar badan ini kembali semangat untuk ibadah dan mengurangi barang-barang makanan-makanan yang haram yang tumbuh menjadi daging di tubuh kita, adalah dengan cara banyak berpuasa. Dengan cara banyak berpuasa. Biar kita nggak tahu dulu kita masih kecil suka nyolongin jambu punya tetangga, ya nggak? Terus kalau ke warung beli nggak keluar, permennya kita comot duluan, begitu dan lain sebagainya. Kita mau minta maaf, kita mau minta ridho, orang yang punya ini udah meninggal atau dia jualannya udah pindah, nggak di situ lagi, begitu. Yang makan bakwan bayarnya 1, makannya 5, kan begitu. Jadi caranya satu, kita perbanyak puasa, itu untuk perbaikan badan. Terus gimana ya antara dosa kita dan dia, kan kita banyak dosa, kita punya dosa, dan dosa antara Bani Adam nggak bisa terampuni kecuali dianya memaafkan kita. Allah nggak bisa ngampunin, Allah nggak mau mengampunkan dosanya karena urusannya sama-sama manusia. Harus dia yang mengampunin si yang kita zolimi. Maka caranya, kan mungkin nggak ketemu orang, kalau ketemu kita bisa minta maaf. Nggak ketemu, apa orang udah meninggal atau pindah rumah udah. Caranya ulama ajarin kita baca yang biasa kita baca habis sholat tuh, memintakan ampunan buat dia. Apa itu? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyaikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, aku minta ampun padamu buat diriku, buat orang tuaku, dan buat orang-orang yang memiliki hak dariku, orang-orang yang pernah aku zolimi, orang-orang yang pernah aku sakiti, orang-orang yang pernah aku aniaya, orang-orang yang aku punya dosa sama dia. Tuh, kita mintain ampunan sama Allah. Terus lagi ampunin juga guru-guruku, kaum muslimin muslimat yang hidup ataupun yang udah meninggal. Ini istighfar ini nanti harapannya tetap gak bisa diandelin juga. Harapannya mudah-mudahan itu orang yang kita zolimi, orang yang kita sakiti, orang yang kita aniaya, dia nanti di akhirat bakal keheranan karena dapat pahala tiba-tiba banyak yang dia gak kerjain. Nanti dia heran, kok ini pahala banyak banget, pahala istighfar, ya Allah. Jadi saya gak pernah istighfar sebanyak ini. Saya gak pernah membaca istighfar di waktu ini. Ini dari mana? Ini dari Fulan bin Fulan. Dia lihat orangnya, terus dia tahu, oh ini yang nyolongin jambu saya, ini yang pasangin petasan di dalam rumah saya, dilempar ke dalam rumahnya misalnya. Ini yang suka mencetin bel rumah saya ini, begitu. Ini yang ngambil bakwan 5 bayarnya 1. Akhirnya dia diingatin di situ. Tapi dia lihat, oh pahala saya dapat dari dia nih, baik banget dia ngasih pahala. Karena saat itu nggak butuh lagi duit bakwannya, nggak perlu lagi dia.
karena dia perlunya pahala, sehingga harapan kita dia senang dengan pahala yang kita berikan, sehingga udah ya dulu udah saya maafin deh, begitu ya, dulu udah saya maafin. Harapan kita seperti itu, sehingga kita bisa termaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasanya kita, zikirnya kita habis sholat itu untuk menyelamatkan kita dari kezoliman kita kepada orang-orang yang kita zolimi. Karena kezoliman itu pasti ditindak oleh Allah. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman itu akan menjadi kegelapan nanti di akhirat. Jadi gelap. Apa aja ditabrak, kalau gelap repot. Zolim apa aja deh. Zolim yang kecil, yang besar, yang berat, yang ringan, semuanya pasti akan ada hitung-hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak puasa, banyak ibadah. Puasa sunnah, puasa wajib. Puasa sunnah ini kita harapannya biar derajat dan pahala kita semakin banyak dan bisa membuat badan kita semangat ibadah untuk berpuasa. Jadi ini puasa sit di Ramadan, puasa 6 hari di bulan Ramadan. Oleh kita laksana ini, ulama-ulama kita nggak pernah ninggalin deh puasa 6 hari di bulan Ramadan. Terus keuntungannya lagi apa? Keuntungannya lagi bisa sekalian diet, bisa sekalian diet, biar sehat. Jadi diet itu biar sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan pada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala keinginan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita taufik hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan segala macam amal ibadah, segala macam amal saleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Sayyid Hasan Baharun, Sayyid Hamid Al-Qab, Sayyid Abu Bakar Haddad, wa Sayyidina Imam Syekh Iz bin Abi Salam. Allah yataghashahum bir rahmah wal maghfirah bisirril Fatihah.